silakan duduk kembali. Ketua sidang, silakan. Sidang terbuka promosi dokter Universitas Indonesia Fatimah. Calon dokter Saudari Ratmayani, spesialis Embiomed, SP Embiomed, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang dipilih oleh Profesor Dr. Badrul Megasari, PhD, spesialis anak konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi. Dan ketua program studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar dan ujian promisi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Ratmayanti SP Embiomed menjadi doktor dalam program studi ilmu gizi dengan yudisium cum laude. Saya persilakan selanjutnya promotor Profesor Dr. Badrul Megasari, PhD, spesialis anak konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Profesor Dr. Riris Kartini, spesialis anak konsultan, Ketua Program Studi Dr. Ilmu Gizi FKUI, Profesor Dr. Aryo Hendarto, spesialis anak konsultan SDGs, para promotor, para penguji, Dr. Ratmayani dan keluarga, dan seluruh hadirin sekalian. Saya akan mengambil sambutan saya ini yang mengucapkan selamat kepada Dr. Ratna dan seluruh keluarga tentunya untuk prestasi yang telah diraih pada hari ini. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dr. Ratna tidak saja telah mengangkat keunggulan dari sebuah penelitian, tetapi juga terdapat nilai dan sebuah proses pendidikan dan makna dari pendekatan kesehatan masyarakat. Dr. Ratna tergelitik melihat kenyataan bahwa dalam satu kondisi wilayah tubuh yang terasumsi memiliki faktor risiko yang sama, tetapi terdapat dua kelompok anak dengan stunting, satu kelompok dan satu kelompok lagi tidak. Tentunya ada nilai lain yang belum terungkap yang mungkin berkontribusi pada perbedaan kedua hal tersebut. Bila dapat diketahui, mungkin dapat membantu sebagai salah satu strategi pendekatan sederhana pada anak stunting. Tentunya selain memperbaiki kondisi infrastruktur dan sosial ekonomi yang membuka waktu. Melalui penelitian ini juga memberikan pelajaran tentang perlunya sebuah pemahaman komprehensif bagaimana praktisi kesehatan masyarakat yang berkecimpung pada masalah stunting sebagai hal yang sangat dinilai dan diperlukan oleh masyarakat. Dan juga kita memahami bagaimana perlunya sistem rujukan kepada pusat pelayanan kesehatan untuk menilai lebih jauh diagnosis yang ada pada anak stunting tersebut. Dalam menetapkan faktor risiko pada anak stunting memang tidak mudah, bahkan sangat kompleks. Selain jumlah dan kualitas nutrisi yang dikonsumsi, integritas sel, permeabilitas saluran cerna sangat menentukan apakah nutrisi yang dikonsumsi dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Bagaimana seorang anak dapat melawan patogen dan mentoleransi makanan yang ada di dalam saluran cernanya sangat bergantung pada fungsi barier saluran cerna tersebut. Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang berinteraksi ketat tetapi sangat fleksibel. Satu adalah komponen dari nutrisi yang dikonsumsi, sistem imun saluran cerna yang sangat bergantung kepada integritas sel saluran cerna, dan terakhir adalah keseimbangan mikrobiota saluran cerna. Kajian Dr. Ratna meyakini kita bahwa perlunya pengertian komprehensif mengenai mikrobiota saluran cerna pada anak yang tinggal di lingkungan tubuh. Mikrobiota saluran cerna berkembang
dalam sebuah kompleksitas yang berlangsung terus-menerus. Walaupun demikian, kita dapat melihat dari kajian ini bahwa dampak komposisi mikrobiota saluran cerna terhadap kesehatan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang dapat mengendalikan kolonisasi mikrobiota saluran cerna pada anak pada kondisi tersebut. Proses kolonisasi mikrobiota saluran cerna terjadi secara bertahap, dimulai sejak dia belum lahir. Perubahan lingkungan mempengaruhi pembentukan awal mikrobiota saluran cerna, termasuk ketidakseimbangan nutrisi yang berdampak pada peningkatan risiko infeksi dan gangguan pencernaan. Komposisi mikrobiota saluran cerna juga terlihat bergantung kepada kebiasaan makanan yang berbeda, seperti halnya kesehatan bergantung pada metabolisme mikrobiota saluran cerna. Dengan demikian, memberi makanan adalah salah satu faktor utama dalam pengembangan mikrobiota saluran cerna. Komposisi protein yang relatif rendah pada ASI dilaporkan sebagai faktor yang berkontribusi sebagai efek bifidogenic pada ASI. Demikian pula tentunya berbagai komponen yang bioaktif lainnya. Penelitian Dr. Ratna memperlihatkan data yang sangat menarik bahwa asupan protein di atas kecukupan pada kedua kelompok dengan asupan karbohidrat yang kurang pada kelompok stunted. Hal ini adalah sebuah temuan original yang sangat menarik yang perlu dikaji lebih spesifik terkait mekanisme yang mendasarinya dan mungkin akan bermanfaat bagi strategi pendekatan tata kelola anak stunted. Upaya pemberian mikrobiota dalam bentuk probiotik sebagai upaya untuk mendapatkan efek positif seperti yang dilaporkan pada bayi mendapatkan ASI, hal ini perlu kajian yang lebih lanjut yang lebih mendalam. Karena beberapa data yang ada masih menunjukkan hal yang tidak bermanfaat, meskipun tidak memberikan hasil yang buruk. Ada nilai yang dapat kita ambil sebagai rekomendasi dari penelitian Dr. Ratna ini. Dengan didapatkan bukti adanya hubungan komposisi mikrobiota saluran cerna dengan kejadian stunted pada anak di wilayah kumuh, maka para praktisi kesehatan masyarakat perlu memberi perhatian lebih kepada faktor-faktor yang mungkin dapat dikontrol agar dapat meminimalkan pengaruh hal tersebut terhadap keseimbangan mikrobiota saluran cerna. Karena mereka telah menetap di daerah tersebut sejak dalam kandungan, lahir dan sampai mereka menjadi anak. Sambil tentunya kita tetap mengadvokasi pemerintah setempat untuk memperbaiki infrastruktur dan sosial ekonomi dari masyarakatnya. Dr. Ratna telah membawa isu nyata yang ada di lapangan yang menjadi sorotan banyak pihak saat ini dan saya rasa mungkin untuk beberapa tahun mendatang untuk ditelaah secara komprehensif dan hasilnya akan dikembalikan kepada praktisi kesehatan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Penelitian Dr. Ratna telah berhasil membuka beberapa tabir yang membuat kita sebagai peneliti takjub dan tertantang untuk melanjutkan lebih dalam dan membuka tabir ini lebih lebar. Oleh karena itu, saya tidak meminta, tetapi mengharuskan Dr. Ratna untuk melanjutkan temuan-temuan takjub tersebut untuk dijawab 3-4 tahun mendatang. Dr. Ratna adalah staf pengajar di institusi yang hebat, Universitas Binawan, yang saya tahu kenapa, karena saya tahu rektornya ada tidak dilakukan lagi kapabilitasnya. Ya, ajaklah mahasiswanya Dr. Ratna untuk mendalami hal ini yang saya yakin ada 1-2 temuan lain yang akan bermanfaat yang akan menjadi strategi antara dari tata kelola anak dengan stunting. Jadi tugas Dr. Ratna adalah memastikan bahwa institusi Dr. Ratna melihat kajian ini dan juga memastikan masyarakat mendapatkan hal manfaat dari hasil penelitian ini. Janganlah subjek itu ditinggal, teruslah dibina, minimal oleh institusi Dr. Ratna bekerja menjadi area pengembangan pendidikan, penelitian, maupun mengasah keterampilan mahasiswanya dalam ilmu kesehatan masyarakat. Dr. Ratna telah membuktikan apa arti sukses dari sebuah pendidikan doktor. Dengan demikian, saya juga meminta kepada Dr. Ratna
untuk konsisten dalam mengembangkan ilmu yang telah Dr. Ratna ini pilih. Dengan demikian, Dr. Ratna akan menjadi seorang doktor yang semestinya, yaitu yang memahami sesuatu bidang ilmu secara mendalam, dan memang itulah yang dituntut dari seorang doktor. Walaupun demikian, kita juga harus paham bahwa tidak ada satupun ilmuwan, institusi yang mempunyai semua talenta dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadilah Dr. Ratna jembatan, networking dan kolaborasi antara Universitas Binawan dan FKUI, karena saya yakin FKUI sangat memerlukan Binawan sebesar Binawan memerlukan FKUI. Kami terbuka untuk para talenta-talenta muda yang untuk bertumbuh bersama-sama kami menjadi peneliti yang matang melalui inspirasi leadership yang ada. Dr. Ratna, seperti halnya dengan bimbingan saya sebelumnya, saya juga bangga bisa menjadi promotor Dr. Ratna yang telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Saya memahami penelitian dilakukan Dr. Ratna cukup kompleks, perlu pemahaman dan analisis yang komprehensif. Tapi dengan ketekunan dan semangat yang dimiliki oleh Dr. Ratna telah berhasil mengatasinya. Saya yakin telah banyak hal yang menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga bagi Dr. Ratna menjalankan program ini, dan apalagi dibantu dan didampingi oleh co-promotor, penguji, dan sekaligus pembimbing yang mempunyai high quality performance of knowledge dan experience. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih telah dibantu, didampingi oleh para promotor saya yang luar biasa, Dr. Diana Sunadi, MGC spesialis gizi klinis, dan Dr. Fadila MSc, dan juga para penguji saya yang hebat-hebat, Profesor Dr. Aryono Hendarto, SPRK, EPH, Profesor Dr. Hartono Gunadi, spesialis konsultan, Dr. Danasari Widiawati Sanjoto, MSc, CMFM, SPKKLT, dan Dr. Insinyur Umi Fahmida, MSc. Tentunya kepada sekretaris program studi yang sangat baik sekali, Dr. Rima Irwanda, SPUGK FM, yang telah sangat membantu proses pendidikan Dr. Ratna. Saya dan atas nama co-promotor, pembimbing dan penguji, mohon maaf kepada Dr. Ratna bila saat menjalankan tugas kita masing-masing ada hal yang kurang berkenan, karena semua ini tidak terlepas dari tugas kami untuk membantu Dr. Ratna agar mendapat banyak inspirasi selama menjalankan pendidikan doktornya. Semoga Dr. Ratna dapat membangun kapasitas riset tempat Dr. Ratna bekerja dan mengambil makna dari proses pendidikan dan penelitian yang telah dilakukan. Dan yang paling penting adalah bagaimana hasil penelitian ini tidak hanya sebagai sebuah publikasi, tetapi menjadi satu hal yang dirasakan masyarakat, minimal masyarakat yang telah membantu penelitian Dr. Ratna. Saya akhiri sambutan ini, saya ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Dekan FKUI yang telah memberikan kesempatan dan sarana laboratorium yang luar biasa melalui IMERI kepada para peneliti, sehingga mereka dapat menginspirasi, mengimplementasi hipotesisnya menjadi sebuah penelitian yang nyata. Baiklah Dr. Ratna, sekali lagi selamat Dr. Ratna. Tentunya banyak hal yang kita telah saling belajar selama ini. Semoga ujian promosi ini bukan silaturahim kita terakhir. Kami tetap terbuka untuk sebuah kolaborasi dan networking di masa mendatang. Selamat meraih sukses dan terus berbagi. Selamat untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama pribadi dan atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia, saya lagi mengucapkan selamat atas promosi S3 dari Ibu Ratna Ratnayani beserta keluarga. Sini ada Bapak Dr. Muhammad Dekan MBA, kedua putrinya Kairin Alianeva dan Atifa Nadia Krisya. Ya. Mudah-mudahan ibunya nggak terus belajar ya, karena sudah selesai. Tadi ada tugas baru dari proses ya, jadi tetap harus belajar. Kemudian kepada kedua orang tua dan mertua, terima kasih atas dukungannya kepada Ibu Ratnayani selama menempuh pendidikan. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada KPS Profesor
Dr. Aryono Yulianto dan SPS Dr. Wijaya Rina Irvinda, spesialis obstetrik ginekologi, sebagai yang menerima Ibu Ratnayani untuk melakukan pendidikan ya selama hampir kurang 4 tahun dan hasilnya luar biasa. Setelah itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada promotor Vega, kemudian co-promotor Dr. Diana, mungkin bisa berdiri supaya diketahui ini Dr. Diana, kemudian Dr. Fadila, dari kimia Dr. Kawi, kemudian para penguji ketuanya adalah Prof. Aryono, juga sebagai KPS, kemudian promotor Gunadi dari Departemen Penyiaran Kawi, Dr. Yandra Sari dari Ilmu Pengetahuan Komunitas, dan Ibu Romi dari Departemen Ilmu Gizi RKW. Terima kasih atas peran besarnya sudah membimbing Dr. Ratnayani sampai hari ini. Dan kalau dilihat dari perjalanan pendidikannya berliku-liku ya, Ibu Ratnayani saya lihat pendidikan sarjananya di Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga IPB tahun 2005. Kemudian mengambil pasca sarjana di program Magister Ilmu Biomedik ya di FKUI dan meraih gelar M.Biomed tahun 2014 dan tahun 2018 setelah menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Binawan mengikuti program S3 Ilmu Gizi ya. Jadi pendidikannya luar biasa dari IPB ke biomedik dan sekarang ke gizi. Jadi ilmunya luar biasa nih Egar ya, semakin banyak ilmunya. Dan hari ini Dr. Ratnayani adalah doktor dari ilmu gizi yang kedua tahun 2023 dan secara keseluruhan urutan ke-9 yang lulus pada tahun 2023. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh dari dosen ataupun staf di Universitas Binawan untuk tadi mengirimkan dosennya atau stafnya ke FKUI. Kami ada 3 prodi di sini, Ibu Rektor, Ibu Dekan, ada prodi kedokteran, prodi ilmu gizi dan prodi ilmu biomedik. Jadi kami siap membimbing para dosen di sana supaya silaturahmi tetap terjaga. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ternyata supporter Ibu Ratnayani ini luar biasa ya. Dari Ibu Rektor, mohon perkenan berdiri Ibu Profesor Dr. Insinyur Julia MS, Rektor Universitas Binawan. Rasanya jarang ya Rektor berhadir ya. Ada promosi baru jadi luar biasa nih Ibu Rektor. Kebetulan Ibu Rektor punya memori ya dengan gedung IMERI jadi sekalian nostalgia. Kemudian Dr. Mia Sriniati SGZ MSI, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Terima kasih. Kemudian ada Wakil Dekan Angga Isyawan SGZ MSI. Terima kasih. Kemudian Pak Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan, Isti Istiana SGZ MKM. Dan terakhir Direktur Pengembangan dan Penjamin Mutu Akademik Universitas Binawan, Bintang dan Salina SSD. Terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu yang hadiri promosi doktor dari Ibu Ratnayani. Semoga hasilnya tadi dapat dipergunakan untuk masyarakat di Indonesia. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun untuk Ibu Ratnayani. Jalan Salemba, Jalan Ciki. Mantap. Udah 4 tahun ya kita putar karena Binawan ya di sana ya di timur ya. Jadi mudah-mudahan tetap kesini ya, jauh.
Pulangnya mampir ke Pinangsia. Mantap. Selamat atas promosi Dr. Rahmayani. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anak Indonesia. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah selesai dan sudah terbuka promosi doktor Universitas Indonesia Raya Kedung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan ruang sidang akan diadakan foto bersama dengan Dr. Baik, mohon siap. Satu, boleh? Pas. Izin Prof. Satu, dua. 1, 2, 3. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Selanjutnya dipersiapkan 2, 3. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. 3. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Dimohon untuk 1, 2, 3. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya kalau ucapan selamat.